Selamat siang, Sobat YouTube yang saya kasihan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita bisa kembali, ya saya bisa kembali di hadapan Sobat YouTube semua lewat channel Mimbar GB Depok ini untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan Alkitab yang ada di tangan kita hari ini. Dan sudah lama sekali saya tidak membuat video dikarenakan ada kesibukan tersendiri. Tapi puji Tuhan pada siang hari ini kita punya kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum saya melanjutkan pembahasan kita pada saat ini, saya ingin menyampaikan satu hal penting bahwa video hari ini, pembelajaran firman Tuhan hari ini sama sekali dibuat bukan untuk mendiskreditkan siapapun, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda semua yang berbeda pandangan dengan saya hari ini. Saya menghormati Anda ya, sebagai sesama orang Kristen, tetapi sekali lagi kebenaran haruslah disampaikan, kebenaran tetaplah kebenaran, dan semoga video pembelajaran pada saat ini yang akan kita sama-sama saksikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi berkat tersendiri dan menambah ilmu pengetahuan ya, ilmu Alkitab kita, sehingga kita semakin hari semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Baik, sesuai dengan kondisi situasi saat ini ya, ini bulan Desember, 2 hari yang lalu mayoritas umat Kristen di dunia termasuk di Indonesia merayakan Natal. Dan pernahkah saudara-saudari semuanya, sobat YouTube yang terkasih dalam Tuhan, bertanya ya, mengapa Natal diperingati pada tanggal 25 Desember? Ya, mengapa? Apakah benar Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember sehingga itu dijadikan sebagai hari perayaan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini? Nah, ini yang akan saya coba untuk uraikan secara singkat, sesingkat-singkatnya, agar sobat YouTube semuanya bisa memahami ini dengan sangat baik. Dan kita akan mulai ya. Secara pribadi saya tidak percaya Yesus lahir pada tanggal 25 Desember, sehingga saya tidak merayakan Natal pada bulan Desember. Mengapa? Mungkin sobat YouTube semuanya kaget mendengar pernyataan saya ini, karena mayoritas orang Kristen merayakan Natal, tetapi hari ini secara pribadi saya katakan bahwa saya tidak merayakan Natal Yesus Kristus 25 Desember. Nah, tentu semua ada alasannya, dan alasannya saya akan ambil seluruhnya dari dalam Alkitab. Nah, mengapa? Saya bilang, mengapa mustahil Yesus lahir pada 25 Desember? Oke, kita akan lihat satu persatu, poin demi poin yang akan saya jabarkan. Saya harap sobat YouTube semuanya membuka Alkitab, ikut membaca firman Tuhan, dan mari kita pakai logika kita untuk menyesuaikan, mempelajari firman Tuhan, sehingga apa yang kita pelajari, kita baca hari ini klop sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Baik, yang pertama kita akan buka Lukas, Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk sobat YouTube semuanya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret pada bulan yang ke-6. Nah, pada bulan yang ke-6, kalau kita baca cerita ini seterusnya, Gabriel datang kepada Maria dan mau sampaikan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Dan informasi pada ayat yang ke-26 ini dikatakan dalam bulan yang ke-6. Nah, satu hal yang harus kita ketahui bahwa bulan yang ke-6 di sini adalah bulan yang dihitung sesuai dengan kalender Yahudi,
bukan sesuai dengan kalender Masehi kita hari ini, bukan. Jadi bulan keenamnya orang Yahudi adalah bulan Elul. Bulan pertamanya orang Yahudi adalah bulan Nisan. Jadi pada bulan Elul atau bulan yang keenam, Gabriel datang kepada Maria dan kasih tahu dia bahwa dia akan mengandung. Ya. Dan tidak lama setelah itu kita baca firman Tuhan bahwa Maria akhirnya mengandung pada bulan yang keenam. Nah, layaknya wanita itu mengandung 9 bulan 10 hari. Ini normalnya. Di 9 bulan lewat sedikit ya, lewat sedikit. Ya, kita hitung saja ya. Kita hitung saja mulai dari bulan yang ke-7 tentunya. Kalau bulan 6 yang ke-6 itu bulan Elul, maka bulan yang ke-7 kalender Yahudi adalah bulan Tishri ya. Kita hitung mulai bulan Tishri. Tishri, Marheswan, Kisleu, Tebet, Shebat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, 9 bulan. Tapi karena 9 bulan lewat sedikit ya, lewat 9 dari 9 bulan, maka masuk ke dalam bulan Tamus. Jadi bulan Tamus. Nah, kalau bulan Tamus kita tarik ke dalam kalendernya Masehi, kalender yang kita pakai hari ini, maka bulan Tamus itu jatuh pada bulan sekitar bulan Juni Juli kalender kita. Ya, jadi kalau kita hitung berdasarkan informasi dalam Alkitab pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria dan tidak lama setelah itu Maria mengandung, tinggal dihitung saja mulai bulan 7, bulan yang seterusnya 9 bulan lewat sedikit masuk ke dalam bulan Tamus ya. Bulan ke-9 kandungannya Maria adalah bulan Sivan. Masuk ke dalam bulan Tamus lewat sedikit ya, bulan Sivan itu jatuh pada bulan Tamus. Bulan Tamus kalau kita tarik, kita konversikan ke dalam kalender kita, maka bulan Tamus ini jatuh pada bulan Juni Juli. Jadi ya, Yesus lahir itu bukan bulan Desember, jatuh pada sekitar bulan Juni Juli. Tanggal berapa? Alkitab tidak memberitahukan tanggalnya. Alkitab tidak memberitahukan tanggalnya. Ya. Jadi mengapa Yesus mustahil lahir bulan Desember? Berdasarkan hitung-hitungan kalender, maka sangat tidak cocok kalau Yesus lahir pada bulan Desember kita. Ya, atau bulan Desember kita ini sama dengan bulan Kisleunya mereka. Bulan Kisleunya orang Yahudi itu sama dengan bulan ke-9-nya mereka atau bulan Kisleu. Dan di kita itu sama dengan bulan Desember. Nah, selain itu kita akan lihat bukti-bukti Alkitab bahwa bukti-bukti Alkitab ini tidak mendukung Natal bulan Desember. Kita akan lihat yang pertama. Jika kelahiran Yesus pada bulan Desember, anggaplah misalnya kita percaya hari ini banyak orang Kristen percaya Yesus lahir pada bulan Desember, rasanya tidak cocok dengan situasi cuaca dan kondisi yang ada yang tercatat di dalam Alkitab. Mengapa? Bulan Desembernya kita hari ini itu sama dengan bulan 9-nya mereka atau bulan Kisleu namanya. Nah, apa yang terjadi pada bulan Kisleu? Kita lihat di dalam Ezra pasal yang ke 10 ayat 9. Ezra pasal yang ke 10 ayat yang ke 9. Apa yang terjadi pada bulan Kisleu atau bulan Desembernya kita hari ini? Pasal 10 ayat yang ke 9. Saya akan bacakan untuk sobat YouTube semua. Silakan Anda menyimak. Anda wajib membuka Alkitab supaya Anda tahu persis bunyi ayat Alkitab yang akan saya bacakan. Ezra 10 ayat yang ke-9. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9. Bulan ke-9 itu bulan Kisleunya mereka. Kalau ditarik atau disesuaikan dengan kalender kita, itu jatuh pada bulan Desember. Jadi saya lanjutkan, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu, seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah ya, sambil menggigil karena perkara itu, dan mereka karena hujan lebat. Jadi informasi pertama yang kita dapatkan pada bulan Kisleu
bulan ke-9-nya orang Yahudi atau bulan Desembernya kita hari ini, ternyata di Yerusalem, ya, di Yerusalem itu sedang terjadi musim yang sangat ekstrim, musim dingin disertai dengan musim hujan. Ini diketahui kenapa? Karena katanya mereka itu duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil dan sedang terjadi hujan lebat, ya. Sedang terjadi hujan lebat. Oke. Kita buka kembali di dalam Yeremia pasal 36 ayat 22. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Nah, jadi kita lihat sini bahwa Raja Yoyakim saat itu sedang duduk di depan perapian. Kenapa duduk di depan perapian? Rupanya situasi cuaca, ya, pada bulan ke-9 atau bulan Kisleunya kalender Yahudi atau sama dengan bulan Desembernya kalender Masehi kita hari ini, itu di Yerusalem sedang terjadi musim dingin disertai dengan hujan yang lebat. Ya. Nah, mengapa saya bilang dari dua ayat ini sangat tidak cocok jika Yesus lahir pada bulan Desember atau bulan Kisleu atau bulan 9-nya orang Yahudi. Kenapa? Karena cuaca pada saat itu tidak sinkron dengan situasi kondisi yang dicatat oleh Alkitab pada saat kelahiran Yesus Kristus. Nah, kita lihat bahwa di Alkitab dikatakan pada saat kelahiran Yesus Kristus ini ada gembala yang sedang menjaga kawanan domba di padang pada malam hari. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan dan seterusnya. Jadi pada malam kelahiran Yesus Kristus itu, ya, pada malam kelahiran Yesus Kristus itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya di padang. Pada saat kapan? Pada saat malam hari. Sobat YouTube yang saya kasih Tuhan, Anda boleh cek di Wikipedia, di Google, bagaimana situasi iklim, situasi cuaca, suhu pada bulan Desember di Yerusalem, khususnya di Bethlehem. Saya sudah coba untuk cek bahwa di bulan Desember ini suhu terpanas itu 14 derajat Celcius, itu terpanas, ya. Dan suhu terekstrimnya itu 2 derajat Celcius. Jadi mulai tanggal 20 ke atas itu cuaca semakin ekstrim. Kalau kita baca tadi di dalam Ezra pasal yang ke 10 ayat 9, pada bulan ke-9 tanggal 20 itu terjadi hujan lebat musim dingin. Jadi semakin ke atas tanggalnya maka cuaca semakin ekstrim. Makanya cuaca terendah, suhu terendah yang terjadi di Bethlehem itu, di Yerusalem khususnya, itu sekitar 2 derajat. Anda bayangkan suhu 2 derajat pada malam hari. Mampukah gembala-gembala ini keluar di padang menjaga dombanya? Saya pikir ini sangat-sangat tidak cocok, ya. Kita lihat saja tadi informasi di dalam Yeremia dan Ezra, semua menggigil kedinginan. Bagaimana mau jaga domba dengan santai, dengan leluasa kalau itu terjadi pada musim dingin? Saya yakin bukan hanya domba yang tidak kuat, gembala pun tidak akan berani keluar rumah pada cuaca yang ekstrim seperti itu. Ya, tidak mungkin. Oke. Kemudian selain ada gembala di domba, rupanya menjelang kelahiran Yesus Kristus itu, atau saat kelahiran Yesus Kristus itu, Kaisar Agustus sedang mengadakan yang namanya sensus penduduk. Sensus penduduk yang dilaksanakan oleh Kaisar Agustus pada saat itu adalah sensus penduduk yang sangat kuno sekali. Jadi semua orang Yahudi yang tersebar dimanapun ini mesti kembali ke daerah atau ke kota kelahirannya untuk mencatatkan namanya, untuk mensensus dirinya. Nah, pada saat sensus penduduk itu katanya, kalau kita baca di Lukas pasal 2 ya ayat 1,
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Jadi mereka berangkat dari Nazaret, pergi menuju ke Bethlehem, ya, pergi menuju ke Bethlehem. Jarak Nazaret ke Bethlehem itu pada saat itu sangat jauh, ya, mengingat kendaraan yang dipakai oleh Maria dan Yusuf juga bukanlah kendaraan yang ada seperti hari ini. Mereka menunggang keledai, ditambah Maria sedang hamil besar, ya. Jadi diperkirakan Nazaret pergi ke Bethlehem itu perjalanan orang dewasa normal, ya, perjalanan orang dewasa normal itu sekitar 1 mingguan lebih sedikit, ya. 1 mingguan lebih sedikit. Nah, ini perjalanan seorang ibu hamil tua yang mungkin saya sangat yakin bahwa Maria dan Yusuf berkali-kali berhenti beristirahat karena Maria sedang hamil besar dan akan melahirkan. Tidak mungkin bisa dipaksakan berjalan sesuai dengan standar perjalanan orang dewasa normal. Jadi berkali-kali mereka pasti beristirahat untuk menjaga stamina Maria agar tetap sehat dan kuat, dan bisa memakan waktu lebih dari 2 minggu perjalanan saat itu. Kalau sensus penduduk saat itu dilaksanakan pada bulan Desember atau bulan Kisleunya mereka, bulan 9-nya orang Yahudi, yang bertepatan dengan cuaca yang ekstrim, cuaca dingin, ya, ditambah hujan, musim hujan saat itu, musim dingin, saya yakin sensus penduduk ini tidak akan pernah sukses dilaksanakan, ya. Kan tidak ada orang yang mampu keluar di tengah musim dingin, ya, bersalju, ya. Apalagi seorang ibu hamil tua. Ini sangat-sangat tidak cocok dengan informasi yang terdapat di dalam Alkitab. Oleh sebab itu mustahil Yesus lahir bulan Desember, apalagi tanggal 25 Desember, ya. Jadi dari dua fakta yang tercatat dalam Alkitab ini saya sudah bertentangan dengan kepercayaan mayoritas orang Kristen yang berkata Yesus lahir atau Natal Yesus itu pada bulan Desember. Tetapi misalnya kalau Yesus lahir sekitar bulan Juni-Juli seperti yang kita hitung di awal tadi, maka itu sangat cocok dengan situasi kondisi saat itu. Mengapa? Karena bulan Juni-Juli ini masuk ke dalam musim semi, ya, musim semi, di mana cuaca sangat ideal, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi para gembala bisa membawa domba menjaga domba di padang, ya, pada malam hari itu dengan sangat leluasa. Kenapa? Karena cuacanya sangat ideal, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas, ya. Selain itu juga rumput-rumput juga mulai bermekaran sehingga bisa menjadi bahan makanan para domba, ya, dan banyak sekali, ya. Ini cocok sekali situasi yang terjadi kalau Yesus lahir pada bulan Juni-Juli, karena bulan Juni-Juli adalah masuk ke dalam musim semi. Jadi Sobat YouTube yang saya kasih dalam Tuhan, dan tentu juga selain para domba, gembala juga bisa keluar dengan tenang, maka sensus penduduk juga bisa berjalan dengan baik saat itu, karena dilaksanakan bukan pada saat musim dingin, tapi pada saat musim semi, di mana malam hari, ya, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Jadi siang hari juga tidak terlalu panas. Jadi cuacanya sangat ideal. Nah, itu sekitar bulan Juni-Juli. Sobat YouTube yang saya kasih Tuhan. Lalu bagaimana dengan tanggal 25 Desember itu? Ya. Banyak ensiklopedi mencatat. Nanti saya akan tampilkan di sini nama ensiklopedinya. Silakan Sobat YouTube mengeceknya nanti. Tanggal 25 Desember itu, sebelum dijadikan sebagai tanggal hari perayaan
Yesus Kristus, lahirnya Yesus Kristus adalah hari perayaan penyembahan kepada dewa matahari oleh orang-orang Eropa. Ketika Konstantin menjadi kaisar dan agama Kristen dijadikan sebagai agama negara, di semua kekaisaran Roma harus memiliki atau menjadi orang Kristen. Jadi banyak orang-orang yang sebelumnya orang kafir, ya kan, penyembah berhala, ya kan, para pendeta-pendeta yang sebelumnya di kuil, semuanya berubah jadi Kristen, bukan karena kebenaran, tapi karena tekanan ancaman. Karena saat itu Konstantin ingin semua orang yang ada di Kekaisaran Roma ini menjadi orang Kristen. Jadi Anda bayangkan, hanya berubah tempat dari kuil pindah ke gereja. Sebelumnya adalah dukun, sebelumnya adalah pendeta di kuil, sekarang menjadi pelayan Tuhan di gereja. Ini mereka tentu bukanlah orang-orang yang mengerti kebenaran, tapi terpaksa jadi orang Kristen karena tekanan. Dan hari penyembahan berhala tanggal 25 Desember itu diubah menjadi hari misa Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, Anda boleh cek, nanti saya akan tampilkan di bawah ini nama ensiklopedia, salah satu ensiklopedia yang mencatat, dan Anda boleh cari informasi sebanyak-banyaknya tentang tanggal 25 Desember. Masihkah sobat YouTube semuanya mau merayakan Natal 25 Desember sementara kita tahu Yesus tidak lahir 25 Desember? Silakan Anda renungkan. Ya. Ada juga orang yang berkata begini, tanggal bulan tidak penting, yang penting adalah makna di balik perayaan itu. Oke, saya bilang, saya akan balik bertanya, maukah sobat YouTube semuanya ulang tahun Anda yang seharusnya jatuh pada bulan Januari lalu oleh teman, saudara dan keluarga ini diadakan pada bulan Desember atau bulan Agustus atau bulan Oktober, tidak sesuai dengan Anda lahir saat itu? Ya tentu maknanya akan hilang, dan tentu Anda juga akan marah, Anda tidak senang. Kenapa? Ini bukan bukan waktu kelahiran saya. Sebenarnya Yesus Kristus juga bisa berkata demikian. Nah, mungkin Anda bertanya, lalu tanggal berapa tepatnya? Sobat YouTube yang saya kasih Tuhan, Alkitab Perjanjian Baru tidak mencatat tanggal berapa kelahiran Yesus Kristus. Bahkan kalau kita baca Alkitab Perjanjian Baru dari Matius hingga Wahyu, kita tidak akan pernah temukan ada perintah untuk merayakan Natal. Ya. Sekiranya pun ada, ya, mengapa para rasul dan orang-orang Kristen mula-mula tidak merayakan Natal? Sekiranya Natal ini penting. Kita tidak melihat catatan Alkitab bahwa Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan banyak rasul-rasul yang lain dan murid-murid yang lain mereka merayakan Natal. Tahukah Anda, Natal pertama itu diadakan pada tahun 336 Masehi oleh Roma Katolik saat itu. Jadikan misa Natal. Sejak tanggal itulah mulai ada yang namanya Natal. Tapi sebelum tanggal itu tidak pernah ada yang namanya perayaan Natal. Karena memang pertama, Tuhan tidak pernah perintahkan kita untuk merayakan Natal. Tuhan tidak pernah suruh kita untuk mengingat hari kelahirannya. Tetapi yang Tuhan ingin kita ingat adalah kematiannya. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 11, ya. 1 Korintus pasal 11 mulai ayat yang ke-24 dan 20 sampai 26. Saya akan bacakan. Mulai ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, sobat YouTube yang saya kasih Tuhan,
Anda boleh baca Alkitab berkali-kali, maka Anda tidak akan pernah temukan ada namanya perintah untuk merayakan Natal. Karena memang Tuhan tidak mau ya kita ingat itu. Tapi yang Tuhan ingin kita ingat apa? Kematiannya lewat perjamuan Tuhan. Perjamuan yang dibuat untuk mengingat akan Tuhan. Di roti dan anggur itu, pada saat makan roti dan minum anggur itu diminum dan dimakan untuk menjadi peringatan atau menjadi momen kita mengingat akan Yesus Kristus yang pernah datang ke dunia dan menebus dosa manusia di atas kayu salib. Itu yang Tuhan inginkan, dan rasul-rasul mengajarkan hal ini. Dan ini sebuah perintah, perbuatlah ini katanya. Perbuatlah ini sebuah perintah. Jadi Tuhan mau kita ingat kematiannya. Apalah artinya dia datang ke dunia kalau dia tidak mati, maka dosa kita tidak akan pernah ditebus. Tetapi Tuhan ingin kita ingat kematiannya, karena kedatangan Yesus Kristus ke dunia bukan untuk hidup lama, tapi dia datang karena untuk mati. Mati untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan dosa sobat-sobat semuanya, supaya kita semua bisa diselamatkan. Ini tujuan utama kedatangan Yesus Kristus ke dunia, untuk menjadi penebus, bukan untuk berniat hidup lama. Nah, ada hal juga yang perlu kita pikirkan, bahwa hari ini kita memperingati ulang tahun kita, ya. Itu karena apa? Ya karena kita memang punya tujuan hidup panjang, berkeluarga, punya pekerjaan, punya keturunan. Jadi kita sering memperingati ulang tahun kita. Nah, kedatangan Yesus Kristus itu berbeda dengan kedatangan kita di dunia ini. Yesus datang untuk mati. Nah, melainkan kita datang untuk apa? Ya, kita datang untuk hidup lebih panjang, untuk punya keluarga, punya pekerjaan, punya banyak hal di dunia ini. Ya, itu ada perbedaan yang terjadi di situ. Jadi tidak bisa disamakan. Selain itu juga Kristus manusia, Yesus Kristus itu sudah mati di atas kayu salib. Sekarang yang di surga adalah Allah, keilahiannya. Ya, jadi orang yang diperingati ulang tahunnya ini biasanya adalah orang-orang yang masih hidup di dunia. Nah, manusia Yesus Kristus itu sudah tidak ada lagi di dunia, sudah mati, disalibkan. Dia tidak perlu lagi diperingati. Jadi saya sangat berharap sobat YouTube bisa memahami ini secara perlahan demi perlahan. Saya menghormati keyakinan Anda yang percaya 25 Desember, tapi saya punya kewajiban untuk menyatakan firman Tuhan kepada Anda semua, supaya Anda mulai membuka pikiran, membuka hati akan kebenaran, supaya Anda bukan jadi orang Kristen yang ikut-ikutan, melainkan orang Kristen yang hidup penuh dengan pengertian. Nah, sobat YouTube yang saya kasih dalam Tuhan, ya, bagaimana? Apakah kita masih mau merayakan Natal Yesus pada bulan Desember? Sudah jelas fakta Alkitab bertentangan dengan hal itu. Selanjutnya, tidak ada perintah untuk merayakan Natal. Ya. Banyak orang hari ini beralasan merayakan Natal untuk mengingat Tuhan yang sudah datang. No, cara mengingat Tuhan itu sudah Tuhan berikan, Tuhan ajarkan dalam Alkitab tadi di 1 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 26. Ini cara mengingatkan Tuhan. Ketika kita meminum anggur, memakan roti dalam sebuah acara perjamuan Tuhan, disitulah momen kita mengingat akan Tuhan, mengingat akan kedatangannya, dan ingat akan pengorbanannya. Itu yang Tuhan mau. Ini cara kita mengingat akan Dia. Ya. Saya pernah banyak dengar bahwa orang Kristen bilang, sebenarnya saya tahu bahwa Yesus tidak lahir bulan Desember, tetapi ya karena ini sudah menjadi kebiasaan, saya ikut saja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sobat YouTube yang saya kasih sama Tuhan, ini berbahaya. Ini sangat bertentangan dengan Yakobus, ya. Yakobus pasal 4 ayat 17. Yakobus pasal 4 ayat 17. Ya, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya,
ia berdosa. Kalau Anda tahu bahwa Yesus tidak lahir bulan Desember, tapi Anda ikut-ikutan karena ini sudah jadi tradisi, ikut merayakan Natal, tapi sebenarnya Anda tahu Yesus tidak lahir bulan Desember, Anda masuk ke dalam ayat 17 itu. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, Anda tahu yang baik, tapi tidak melakukannya, maka Anda berdosa. Ya. Selain itu, sobat YouTube yang saya kasih Tuhan, hari ini kekristenan yang alkitabiah sudah tidak lagi memiliki hari raya. Mengapa saya bilang begitu? Kita akan buka di dalam Kolose pasal 2. Saya akan bacakan ayat 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya. Jadi hari raya, kalau hari ini kita bisa bilang hari raya Natal, berarti sebenarnya orang Kristen yang merayakan satu hari raya hari ini sedang menyembah bayangannya, sementara wujudnya dia tolak. Ya, dia tolak. Hari raya, bulan baru, hari Sabat, makanan, minuman yang tidak boleh dimakan dan sebagainya itu sebenarnya adalah bayangan, ya. Bayangan. Dulu dilakukan pada masa sebelum Yesus Kristus datang. Tapi ketika Yesus Kristus sudah datang, maka bayangannya itu tidak boleh dan tidak perlu dilakukan lagi. Kita fokus kepada wujudnya. Kenapa? Ini yang Tuhan inginkan. Jadi merayakan berarti ada hari raya yang dirayakan. Ya. Merayakan berasal dari kata raya. Raya itu artinya besar, membesarkan. Jadi ada hari-hari tertentu yang dibesarkan, dirayakan. Ini tentu bertentangan dengan Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17 ini. Kenapa? Karena jangan kamu ya menghukum, ada orang menghukum kamu mengenai hal-hal tadi termasuk hari raya. Jadi kekristenan yang benar hari ini adalah kekristenan yang tidak lagi memiliki hari raya. Semua hari sama, tidak ada hari-hari tertentu yang besar, yang raya, tidak ada. Semuanya sama. Kenapa? Kita hari ini Tuhan mau kita berfokus kepada Yesus Kristus yang adalah wujudnya. Oleh sebab itu Tuhan mau kita hari ini fokus kepada kematiannya. Ya, ingat kematiannya ya, sampai dengan kedatangannya kembali menjemput kita. Baik, sobat YouTube yang saya kasih Tuhan, saya sangat berharap di pembelajaran yang singkat ini bisa membawa pencerahan tersendiri bagi Anda, membuka hati dan pikiran Anda yang mungkin selama ini masih ikut tradisi ya. Mari kita lihat ya, kita ikut firman Tuhan, kita pelajari kebenaran dan berani membayar harga untuk kebenaran firman Tuhan itu. Kalau memang selama ini apa yang sudah kita buat ini salah, tidak sesuai dengan Alkitab, bertentangan dengan bukti-bukti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, mari kita tinggalkan dan kita ikut yang benar. Dan kiranya ini menjadi berkat dan menambah pengetahuan kita. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Maranatha.